Selamat pagi ibu-ibu. Iya. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Ya, ya. Halo ibu-ibu. Apa kabar? Dahsyat. Iya. Semangat Bu ya. Oke ibu-ibu. Di sini sebelumnya saya mau Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Ma ba'du. Yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir di rumah ketua kelompok kita, Ibu Martini. Yang kedua, selamat bertanggikan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati ibu-ibu, para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan Desa Rukun Jaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan hadir di rumah ibu ketua kita. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kita beracara ini tidak mempunyai halangan sedikit apapun. Jadi sebelum kita memulai acara kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Oke ibu-ibu, sebelum kita melangkah ke acara pertemuan ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ibu-ibu, di sini sebelumnya saya ingin mempertanyakan ini kepada ibu-ibu dulu. Ada yang tahu nama pertemuan kita ini apa Bu? Iya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kita harus tahu, ibu-ibu harus tahu semua bahwasanya kita di sini pertemuannya apa. Jangan nanti kita ditanya, Bu tidak tahu. Baik ibu-ibu, di sini kita masuk di modul yang kelima, yaitu tentang lansia dan disabilitas. Tapi kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu terdapat di poin 12 dan poin 14. Ibu lihat kan? Ibu lihat apanya, modul dan buku pintarnya dibuka di halaman 53. Di halaman 53 paling bawah terdapat poin 12, yaitu kita bisa lihat flip chartnya nomor 6. Flip chart 6 nomor 6 halaman 64 ibu-ibu. Halaman 64 di modul Bu ya. Halaman 64. Nampak ibu-ibu? Ada yang nampak? Oke, ibu sebentar Bu ya. Nomor 6. Di situ ada yang bisa baca Bu? Flip chart nomor 6. Ada Bu? Di poin yang ketiga, yaitu emosi. Nampak Bu? Baiklah ibu, sekarang siapa yang bisa membacakannya Bu? Siapa yang mau membacakan? Flip chart nomor 6-nya Bu. Silakan Bu. Kepada Ibu Lia. Ya. Bu Lia baca poin flip chart nomor 6 di poin yang ketiga, yaitu emosi. Silakan Bu. Iya, bagus. Iya, terima kasih kepada Ibu Lia yang telah membacakan di poin yang ketiga tersebut di flip chart nomor 6. Ya, di sini saya mencoba menambahkan ataupun menambah penjelasan dari Ibu Lia tadi.
di poin yang ketiga, emosi. Tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan trauma termasuk penelantaran. Contohnya membiarkan lansia sendirian. Jadi ibu-ibu, di sini saya mau tanya Bu, siapa yang di sini ada ibu-ibu yang sudah lansia orang tuanya? Udah? Oh ya, ibu ketua. Ibu ketua, bagaimana Bu? Ibu biarkan sendiri orang tua ibu di rumah? Ataupun ada ibu asingkan gitu Bu? Tidak. Oh iya, bagus Bu. Jadi di contoh yang pertama tadi membiarkan lansia sendirian. Jadi orang tua kita yang lanjut usia tidak boleh sendirian Bu. Tidak boleh dibiarkan sendirian. Karena dia butuh teman. Lansia ini dia pasti merasa kesepian. Dia butuh teman untuk lawan bicaranya. Jadi jangan sekali-sekali kita meninggalkan orang tua kita Bu. Karena lansia ini adalah masa depan kita juga Bu. Jadi jangan pernah mencoba-coba untuk menyepelekan lansia ini Bu. Karena kita nanti pasti menuju ke sana. Apalagi ibu-ibu yang sudah lebih tua dari saya. Nah, kemudian membatasi bertemu teman. Jadi jangan pernah, kalau bisa Bu, jangan pernah kita batasi Bu bertemu untuk teman. Karena di sini Bu, orang tua kita ini ataupun lansia ini dia pasti seperti yang saya bilang tadi merasa kesepian. Jadi dia butuh teman. Kemudian tidak peduli, jangan pernah merasa kita tidak pedulikan kepada dia. Kemudian mendiamkan lansia ataupun mendiamkan orang tua sama dengan itu termasuk hal yang durhaka Bu. Itu tidak boleh Bu ya. Kemudian penelantaran. Jangan pernah menelantarkan, sesekali menelantarkan orang tua kita. Karena dari kecil kita dirawatnya, masa Bu sudah besar kita menelantarkan dia? Oh tidak, bukan. Jadi siapa di sini yang tahu tentang penelantaran Bu? Penelantaran yang contohnya Bu, siapa yang bisa menjelaskan contoh dari penelantaran ini Bu? Oh iya, terima kasih kepada Ibu Ketua. Bagus Bu. Membiarkan lansia tidak makan. Contoh-contohnya misalnya membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun, membiarkan lansia bekerja berat atau keras, mengusir lansia dari rumah, tidak memberikan kesempatan beribadah, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, tidak mempedulikan lansia. Jadi ibu, membiarkan lansia tidak makan itu termasuk penelantaran nih ibu. Jadi jangan pernah ataupun jangan sekali-kali kita membiarkan lansia ataupun membiarkan orang tua kita tidak makan. Itu termasuk penelantaran Bu. Oke, kemudian membiarkan lansia sakit. Jangan, itu juga termasuk penelantaran, tidak membawanya ke puskesmas atau ke dokter Bu. Membiarkan orang tua kita kesepian, itu juga termasuk penelantaran seperti yang tadi Bu di poin di flip chart nomor 6 tadi. Kemudian yang terakhir tidak mempedulikan lansia, itu juga termasuk tidak mempedulikan orang tua kita, itu juga termasuk penelantaran. Jadi ibu sampai di situ sudah tahu semua Bu. Oke, sekarang kita kembali. Baiklah ibu, sekarang kita lanjut di lembar kerja 2 tentang
keterbatasan lansia. Ibu-ibu bisa melihat di halaman 58 di buku pintarnya, Bu. Halaman 58. Jadi di sini saya meminta kepada ibu-ibu untuk membuat kelompok, cukup 3 kelompok saja, Bu. Yaitu kelompok 1 Ibu Martini, kelompok 2 Ibu Lia, kelompok 3 Ibu Siska. Ibu, di bawahnya ada, jadi di sini saya meminta kepada ketiga kelompok ini untuk mendiskusikan pertanyaan yang menjadi tugas untuk kelompoknya. Jadi setiap kelompok ada nanti tugas satu persatu. Jadi masing-masing ibu-ibu di kelompok ibu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mendiskusikan dari soal yang akan saya bacakan ataupun dari kasus nenek A di bawah yang halaman 58 yang paling bawah, Bu. Nah, itu, Bu, kan sudah baca. Siapa yang bisa baca kasus nenek A, Bu? Ibu ketua, coba ibu bacakan. Oh iya, bagus sih, Bu. Tepuk tangan buat ibu ketua dulu, biar semangat lagi kita, Bu. Iya. Kemudian saya ingin kepada kelompok 1. Sekarang tolong dicatat ibu ketua kelompoknya, dari kasus nenek A tersebut termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut, apa ciri-cirinya. Kemudian kelompok 2, tolong dicatat, Bu, soalnya apakah nenek tersebut mengalami kekerasan, jika iya kekerasan apa yang dilakukan oleh anak atau keluarganya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian. Saya minta waktunya 5 menit, Bu, untuk mendiskusikannya. Dan saya minta nanti kepada ibu-ibu untuk memaparkan atau menjelaskan dari hasil diskusi kelompok tersebut. Oke, ibu-ibu, silakan, Bu. Oke, Bu, sudah siap? Oke, kepada kelompok 1, tolong ibu bacakan apa hasil diskusi dari kelompok ibu. Ya, silakan, Bu. Ibu, termasuk dari terima kasih kepada ibu kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya tentang kasus nenek A. Kemudian dari pertanyaannya juga cukup bagus, tepuk tangan di kelompok 1. Iya, Ibu. Kemudian kelompok 2, tolong jelaskan, Bu, apa hasil diskusinya dengan soal yang nomor 2 tadi, Bu. Ya, terima kasih juga kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan. Tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Semangat sekali, Bu, ya. Kemudian kelompok ketiga. Ya, Bu, silakan, Bu, jelaskan hasil diskusinya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Dan semuanya bagus-bagus, Bu. Dan semuanya kita menyaksikan ataupun menyimak dari semua kasus yang ada di nenek A tersebut. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dari kasus nenek A tersebut dapat kita menyimpulkan bahwasanya kepada ibu-ibu semua, jangan pernah menyia-nyiakan orang tua kita, Bu. Jangan pernah kita menelantarkan orang tua kita. Itu sebagai tambahannya, Bu. Mungkin ibu-ibu lebih paham dari saya. Itu sebagai mengingatkan bahwasanya kita tidak boleh menelantarkan orang tua kita, Bu. Dan itu memang berlaku kepada semua orang, Bu.
termasuk saya. Oke Bu. Kemudian saya ada permainan nih Bu Ibu. Permainan. Jadi saya meminta kepada ibu-ibu semua, cukup 6 orang saja Bu. Cukup 6 orang. Jadi saya meminta kepada ibu-ibu untuk berkeliling, berdiri. Nah, oke Bu. Berdiri semua Bu. Oke. Letakkan sebuah bangku di tengah. Dan saya minta kepada Ibu Martini untuk mengikat kakinya dan tangannya Bu. Kaki saja lah Bu, kaki saja. Ikat kakinya. Oke Bu. Oke, sekarang ada bangku di tengah 1. Cukuplah, mungkin saya tambahkan agak 4 bangku. Jadi kita ada 6 orang. Jadi nanti sisanya 2 orang Bu. 2 orang yang akan tidak mengisi bangku tersebut. Jadi kepada Ibu Martini, Ibu Ketua, tetap kakinya diikat. Jadi nanti tapi beda dengan yang lainnya. Oke Bu. Sekarang saya persilakan untuk apanya? Hitungan 1, 2, 3 nanti semua duduk di bangku tersebut dengan berebut Bu. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke ibu-ibu ya. Baiklah ibu-ibu. Sekarang saya mau menanyakan kepada Ibu Martini, apa yang ibu rasakan dengan kaki yang terikat tersebut Bu? Susah berjalan? Iya, bagus Bu, betul sekali Bu. Jadi di sini saya coba menyampaikan tentang maksud dari tujuan kenapa kakinya ibu ikat. Begitulah lansia Bu. Begitulah gambaran lansia yang sudah mengalami keterbatasan, yang kadang-kadang berada dalam situasi yang kurang nyaman karena hak-haknya dilanggar oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan dan kebutuhan dari si lansia tersebut. Jadi Bu, bahwasanya tindakan orang yang di sekitar lansia membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya, lansia tidak terpenuhi haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut dengan kekerasan terhadap lansia Bu. Jadi cukup sampai di situ Bu pertemuan kita pada hari ini, pada bulan ini. Dan saya harap kita ataupun ibu-ibu semua tetap membaca ataupun mengulang-ulangi dari modul-modul yang telah kita pelajari Bu. Dan saya harap mungkin sampai di situ saja Bu pertemuan kita pada bulan ini, dan insya Allah bulan depan akan kita coba mengulangi lagi, ataupun saya akan menanyakan kembali apa yang terjadi, apa yang telah berubah dari keluarga ibu tentang modul-modul yang kita pelajari ini Bu. Ibu, untuk bulan depan saya akan mempertanyakan ataupun mengulangi pertanyaan-pertanyaan saya yang telah saya sampaikan kepada ibu-ibu. Dan mungkin sampai di situ saja Bu. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.